Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari tempat ini kami menyapa dengan sukacita kita sekalian liwat sapaan firman Tuhan, liwat program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih edisi 30 Kamis 30 April 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Engkau menyertai kami sehari lagi hingga kami boleh menikmati semua yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami sampai malam hari ini. Kami tetap menikmati semua yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Sekalipun keadaan kami saat ini tidaklah seperti di masa-masa yang lalu. Gerakan kami terbatas dan banyak lagi yang harus dibatasi oleh karena keadaan ini. Tetapi kasih-Mu tetap terasa, berkat-Mu tetap boleh kami nikmati. Terima kasih puji syukur kepada Tuhan. Tuhan kiranya mengizinkan juga kami kembali untuk bersama-sama mendengarkan merenungkan firman-Mu. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami, dan Kaulah yang berfirman kepada kami sekalian. Tuhan kuatkan, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Tema kita malam hari ini, Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Berapa waktu yang lalu sidang jemaat Tuhan di sebuah tempat di Pelabuhan Semayam Balikpapan. Perjalanan saya itu hari dari Samarinda dan hendak ke Penajam Pasir Utara, dan saya harus naik speedboat dari Pelabuhan Semayam Balikpapan ke Penajam. Tiba-tiba ada seorang tukang speedboat yang menawarkan jasanya, dan setelah nego akhirnya kami deal
Walaupun ya sudah cukup malam karena pukul 21 kira-kira seperti itu. Udah cukup malam. Dan kami deal dan akhirnya kami berangkat. Bapak Ibu, saudara-saudara, kami cerita karena perjalanan itu membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Dan kami cerita. Lalu tidak lama kemudian sama-sama kami tepuk jidat. Alamak gitu. Ternyata Bapak Ibu, tukang speedboat itu adalah teman saya waktu SMP sampai SMA. Lalu pertanyaannya, mengapa kami nggak saling kenal begitu? Mengapa saya nggak kenal dia, namanya Ahmad, dan dia juga sebaliknya nggak mengenal saya? Ternyata ya mungkin banyak penyebabnya. Sejak tahun 95 kami sudah tidak pernah bertemu. Ya kira-kira 20 tahunan lebih lah Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu perubahan fisik, badan saya mungkin sudah agak melar. Dia juga sudah agak melar, malah saya lihat tambah hitam. Mungkin karena ya dia harus bersentuhan dengan pekerjaannya di laut yang panas. Suara juga sudah ngebas, pokoknya sudah nggak ada yang ini. Padahal kami teman, sering main bola, sahabat sekali, sering pergi mancing, ngumpul bareng dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena dia teman, dia bilang, bro, nggak usah bayar bro. Ya tetapi tetap saja saya bayar. Sebagai bagian dari sukacita saya. Dan bayarnya saya lebihkan. Bapak Ibu saudara-saudara, diceritakan 2 orang murid dalam bacaan kita sedang meninggalkan Yerusalem. Ya, meninggalkan Yerusalem menuju sebuah dusun, sebuah kampung yang bernama Emmaus. Jaraknya 11 mil. Dalam bacaan kita dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, orang ini jaraknya kira-kira 7 mil. Diceritakan dua orang ini sedang menuju ke kampung halaman. Mereka pulang kampung. Ya. Mereka tidak mudik. Tetapi mereka pulang kampung. Pulang kampung beda dengan mudik dong Bapak Ibu ya. Mudik liburan. Tapi ini pulang kampung karena mereka kecewa, mereka berduka cita, mereka galau, harapan mereka musnah sudah. Mereka merasa sudah gagal. Perjuangan dan jerih lelah mereka berakhir dengan sia-sia. Sebelumnya harapan mereka begitu sangat besar, ekspektasi mereka begitu sangat tinggi terhadap Yesus, sebagaimana kebanyakan orang Yahudi juga dalam pengharapan mereka tentang seorang Mesias, termasuk tak terkecuali orang Emmaus, yang kebetulan kedua orang ini adalah orang Emmaus, terhadap Yesus yang datang sebagai Mesias, yang akan membebaskan mereka, yang akan menolong mereka, yang akan memerdekakan mereka, yang akan menjadi pahlawan mereka. Tapi apa mau dikata? Yesus sudah mati. Mereka pulang kampung karena kecewa. Pulang dengan kekecewaan, pulang dengan air mata. Pulang dengan duka cita, pulang dengan kesedihan. Nah, dalam perjalanan pulang mereka dari Yerusalem ke Emmaus, tiba-tiba ada orang yang gabung dalam perjalanan itu. Seorang guy ini terus bercerita. Dan mereka bercerita sepanjang jalan. Pertanyaannya, siapa orang ini?
Ya, secara eksplisit dikatakan bahwa ternyata orang ini adalah Yesus sendiri yang sudah mati tapi bangkit lagi. Yesus ini adalah guru dari kedua murid ini. Tapi kok kelihatan dalam bacaan kita, ini jadi pertanyaan yang besar bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kok mereka tidak mengenal Yesus? Padahal mereka adalah murid-murid Yesus. Ini begitu sangat mengherankan. Seorang murid, dua orang murid tidak mengenal mantan gurunya. Lagian sang guru itu baru beberapa hari yang lalu meninggal. Baru beberapa hari yang lalu dikuburkan. Disalibkan dan mati, dikuburkan. Ada apa? Nakualam bahasa Toraya kenalla siami tahun, kenalla siami bulan, kenalla siami tahun. Baina tama-tama kala sia si tirolindo patang si tandan. Seperti kami tadi yang adalah dulu sama-sama, dulu sering bermain bersama, tetapi tidak saling mengenal. Lalu pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua murid ini begitu sangat aneh? Kenapa mereka kok tidak mengenal Yesus? Tidak tahu bahwa itu Yesus. Padahal Yesus ngomong, suaranya bagaimana, face-nya, wajahnya bagaimana, gayanya berbicara. Masa tak enalan tandai? Masa mereka tidak akan tahu? Ternyata kalau kita lihat dalam bacaan kita ayat 16, karena ada yang menghalangi mata mereka. Lalu apa sih yang menghalangi? Kabut? Gelap? Atau apa? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Yang dimaksudkan di sini Lukas mencatat dengan mengatakan ada yang menghalangi mata mereka, ternyata yang dimaksudkan di situ adalah kekacauan. Kacau pikiran, galau tingkat tinggi, duka cita, kesedihan, kekecewaan. Dan hal itu bukan hanya mereka saja berdua yang mengalami, tetapi semua murid-murid Tuhan. Petrus pulang kampung, juga murid-murid yang lain bersembunyi, yang lain menangis, tetap dalam kekalutan, ketakutan. Mereka pun demikian. Semua kacau pikirannya. Karena kacaunya pikiran mereka, mereka nggak tahu yang ngomong itu Yesus. Bahasa Toraya kuah taru nataloi padina taru nabandai susana natang mengingaranmu. Karena duka cita yang teramat dalam, sehingga pikiran mereka nggak normal, penglihatan mereka nggak normal, hidup mereka nggak normal. Dalam ketidaknormalan itu, mereka tidak sadar bahwa yang datang, hadir, berjalan bersama dengan mereka, itu adalah Yesus sendiri yang mati tetapi sudah bangkit. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, pikiran kita, hati kita, bahkan iman kita bisa terganggu oleh karena kekecewaan, oleh karena duka cita, oleh karena kesedihan, oleh karena kekalutan dan pergumulan. Juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menyadari dan meyakini bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita, bahwa Tuhan sedang hadir menguatkan kita, menghiburkan kita, meyakinkan kita, meneguhkan kita, memberikan solusi, menguatkan, memberikan kepastian yang sungguh, dan memberikan semangat, sukacita,
membuat hati kita berkobar-kobar. Bapak Ibu, walaupun saat ini ada yang bergumul karena sakit, ada beberapa anggota jemaat kita yang sakit, ada yang sudah sangat lama sakit. Ada yang bergumul karena rumah tangga. Ada yang bergumul karena persoalan ekonomi. Ada yang juga bergumul karena kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Tidak tenang. Dan bahkan kita sepakat, kita semua sedang bergumul saat ini. Bukan hanya kita, tetapi semua manusia juga sedang bergumul pada saat ini. Ingat Bapak Ibu, semua itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan hadir. Sekarang, percayalah, apapun yang kita alami, bagaimanapun kenyataan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan selalu memelihara kita, menolong kita. Percayalah, Tuhan itu selalu hadir kok. Jangan sampai pergumulan-pergumulan itu menghalangi iman percaya kita untuk tetap diteguhkan, dikuatkan, menyerahkan seluruh hidup kita dan berharap hanya kepada kita. Kehadiran Tuhan membawa sukacita, kehadiran Tuhan membawa jalan keluar bagi kita. Maka percayalah hanya kepadanya. Roh Kudus memberkati. Indah rencanamu Tuhan. Kita berdoa. Indah rencanamu Tuhan, bahkan indah segenap karya Tuhan. Tetapi terkadang indah dan luar biasanya rencana dan karyamu, kebaikanmu bagi kami sekalian. Terkadang kami tak menyadari dan tak melihatnya.
Mungkin karena ego kami, mungkin juga karena ketegaran kami, hati kami, mungkin juga karena egois kami, mungkin juga karena kebodohan kami dan lain sebagainya. Karyamu, rencanamu, dan caramu, itulah yang terbaik. Firman-Mu menguatkan kami sekalian bahwa Tuhan hadir menyatakan rencana dan karya yang indah itu dengan selalu memapah kami, menemani kami, menjelaskan pada kami dengan caramu. Tetapi lagi-lagi terkadang kami tak paham, mata kami terhalang, hati kami tertutup, pikiran kami menjadi buntu. Tuhan tolong kami, jangan karena diri kami, bahkan keadaan-keadaan yang terjadi menjadi penghambat dan penghalang bagi kami meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu ada, hadir dalam setiap hidup kami. Terutama saat ini firman-Mu meneguhkan kami bahwa lewat pergumulan bangsa dan negara kami, seluruh umat-Mu di muka bumi ini dan bahkan kami sekalian, oleh karena kenyataan yang sedang terjadi terkait dengan wabah virus corona, janganlah karena ketakutan kami ini, janganlah karena kenyataan ini mata kami dibutakan bahwa Engkau berkuasa. Kiranya kami dikuatkan dan diteguhkan sehingga kami tetap bersuka cita menjalani hidup ini dalam kenyataan yang kami alami. Kami serahkan hidup kami buat malam hari ini, lindungi, pelihara kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, ya Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya. Tapi ku mengerti